Dunia bisnis terus bergerak. Angka-angka menari dalam laporan yang rumit. Namun, di tengah hiruk-pikuk ekonomi modern, ada satu prinsip yang tak boleh goyah, kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Dan dalam ekosistem ekonomi syariah, kepercayaan ini dibangun di atas fondasi transparansi. Akuntabilitas. Disinilah laporan keuangan syariah memegang peranan krusial. Ia bukan sekadar kumpulan data finansial yang membosankan. Ia adalah jendela yang terbuka lebar, memperlihatkan kesehatan, memperlihatkan kinerja, dan yang terpenting, memperlihatkan kepatuhan sebuah entitas bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah yang luhur. Tanpa laporan ini, bagaimana kita bisa yakin bahwa sebuah usaha benar-benar berjalan di atas rel keadilan dan keberkahan? Bayangkan Anda hendak menitipkan dana atau berinvestasi pada sebuah usaha. Tentu Anda ingin tahu bagaimana dana tersebut dikelola. Apakah digunakan untuk hal-hal yang produktif dan halal? Apakah keuntungan dibagi secara adil? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan kata-kata manis atau janji semata. Dibutuhkan bukti yang konkret, terukur, dan dapat diverifikasi. Ia menjadi alat komunikasi utama antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, investor nasabah pemerintah masyarakat luas, untuk menunjukkan bahwa setiap transaksi, setiap keputusan, telah sejalan dengan koridor syariat Islam, yang mengedepankan kebaikan bersama. Di era di mana informasi begitu mudah diakses, tuntutan akan keterbukaan menjadi semakin tinggi. Konsumen dan investor kini lebih cerdas dan kritis. Mereka tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencari nilai-nilai etis dan spiritual dalam setiap pilihan ekonomi mereka. Sebuah usaha yang mengklaim dirinya syariah, namun enggan membuka laporan keuangannya secara transparan, akan menimbulkan keraguan. Sebaliknya, entitas yang dengan bangga menyajikan laporan keuangannya secara detail dan akurat, sedang membangun reputasi yang kokoh. Ini adalah cerminan komitmen mereka, bukan hanya untuk mengejar profit, tetapi juga untuk meraih ridha ilahi melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Maka, memahami laporan keuangan syariah menjadi sebuah keharusan, bukan hanya bagi para akuntan atau manajer keuangan, pengusaha kecil, calon investor, mahasiswa. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya pesat secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas. Mari kita sederhanakan konsep yang mungkin terdengar rumit ini. Pada dasarnya, laporan keuangan syariah adalah sebuah rapor. Sama seperti rapor sekolah yang menunjukkan prestasi seorang siswa, laporan keuangan syariah menunjukkan prestasi atau kondisi sebuah entitas bisnis dalam periode waktu tertentu. Bedanya, rapor ini tidak hanya mengukur untung dan rugi dalam kacamata materi semata. Ia juga mengukur sejauh mana entitas tersebut patuh pada aturan main dalam Islam. Jadi, ini adalah sebuah potret finansial yang disajikan dengan bingkai etika dan prinsip syariah. Setiap angka yang tercatat memiliki cerita di baliknya, cerita tentang transaksi yang halal dan adil. Secara lebih teknis, laporan keuangan syariah bisa didefinisikan sebagai catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan bagi para penggunanya. Informasi ini mencakup posisi keuangan kinerja usaha perubahan posisi keuangan. Namun yang menjadi pembeda utamanya adalah seluruh proses penyusunannya, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan akhir, harus tunduk pada KDPP LKS. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan penyusunan laporan keuangan syariah. Tujuannya jauh melampaui sekadar memenuhi kewajiban regulasi atau formalitas bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga memenuhi prinsip kepatuhan syariah atau Sharia compliance. Informasi ini krusial bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Namun, ada dimensi lain yang tak kalah penting. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas entitas syariah dalam menjalankan amanah, baik amanah dana dari investor maupun amanah untuk menjalankan bisnis sesuai kaidah Islam. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada sesama manusia. Di samping itu, laporan keuangan syariah juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana share temporer, seperti investor pada akad mudharabah atau musyarakah. Ini penting, karena sistem bagi hasil adalah jantung dari banyak transaksi syariah.
Laporan harus secara transparan menunjukkan bagaimana laba dihitung dan didistribusikan sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. Keterbukaan ini membangun kepercayaan dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam skema investasi yang adil dan bebas dari unsur riba. Tujuan penting lainnya adalah memberikan informasi untuk membantu evaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Artinya, laporan ini berfungsi sebagai alat kontrol. Para pemangku kepentingan dapat menilai apakah manajemen telah bekerja secara efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya yang ada. Apakah investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal? Apakah ada risiko yang tidak perlu diambil? Laporan keuangan syariah menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, memastikan dana umat dikelola dengan profesionalisme tertinggi. Terakhir, laporan keuangan syariah memiliki tujuan sosial yang luhur, menyediakan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau ziswaf. Ini merinci perolehan, penyaluran, dan manfaatnya bagi masyarakat, menjadikan entitas bukan hanya pencari laba, tetapi agen kebaikan. Jika kerangka dasar adalah cetak birunya, maka komponen laporan keuangan adalah hasil akhir bangunannya. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa komponen utama yang bersama memberi gambaran utuh. Komponen pertama adalah laporan posisi keuangan. Ini adalah potret kondisi keuangan pada satu titik waktu. Aset, kewajiban, ekuitas. Uniknya, ada pos dana syirkah temporer dari skema mudharabah atau musyarakah. Komponen kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, menyajikan kinerja periode, pendapatan beban, hingga laba atau rugi bersih. Kas syariah, pemisahan pendapatan utama dan pendapatan non-halal jika ada, yang disalurkan untuk dana kebajikan, serta distribusi laba untuk perusahaan dan pemilik dana syirkah temporer. Komponen ketiga, laporan arus kas, aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini menilai kemampuan menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan mendanai investasi. Laba tinggi belum tentu kas cukup. 3 pelengkap, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan. Pamungkas, catatan atas laporan keuangan (CLK) berisi penjelasan detail, rincian, dan kebijakan akuntansi untuk memberi konteks angka laporan utama. Untuk membuat konsep ini lebih membumi, mari kita lihat contoh sederhana. Usaha kecil bernama Berkah Bersama yang menjual pakaian muslim. Modal sendiri 50 juta rupiah dari Pak Ahmad. Dana mudharabah 30 juta rupiah dari Bu Fatimah. Nisbah bagi hasil 60% untuk pemilik dan 40% untuk investor. Dana digunakan membeli persediaan 70 juta rupiah. Dan 10 juta rupiah disimpan sebagai kas. Akhir bulan, aset kas 10 juta plus persediaan 70 juta adalah 10 juta. Kewajiban ekuitas, modal Pak Ahmad 50 juta. Dana syirkah temporer Bu Fatimah 30 juta, total 80 juta. Jelas terpisah antara modal sendiri dan dana investasi. Laporan laba rugi penjualan 100 juta, HPP 70 juta, laba kotor 30 juta, biaya operasional 5 juta, laba bersih sebelum bagi hasil 25 juta. Pembagian, 60% Pak Ahmad 15 juta, 40% Bu Fatimah was 10 juta. Dicatat transparan pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Inilah cerminan keadilan dan transparansi dalam akad mudharabah. Kita telah menelusuri definisi, tujuan yang mulia, prinsip yang kokoh, hingga komponen laporan yang konkret. Laporan keuangan syariah adalah bahasa universal akuntabilitas dan peta jalan bagi pengusaha untuk membangun sistem yang sehat, transparan, dan patuh syariah sejak awal.